Shalom, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, bawa korban syukur, korban pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat pujian ini bersama-sama, katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship
worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak disanjung, Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami bawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bawa korban penyembahan bagi-Mu. Terima kasih, Engkau baik, selamanya baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat segala kemurahan dan kebaikan. Sungguh hati kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat yang tak henti-hentinya Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat waktu ini, waktu yang terbaik kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Terus bawa hidup kami di hari-hari ini untuk kami boleh semakin membangun persekutuan yang lebih lagi Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Taruh kuat kuasa pengurapan Allah limpah atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yang luar biasa, yaitu kebaikan Tuhan. Bagaimana gereja sebulan ini akan berbicara tentang kebaikan Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah saya adalah kebaikan Tuhan di dalam pergumulan kita. Kalau kita melihat dengan jujur bagaimana kehidupan kita hari-hari ini mengalami berbagai masalah. Kalau kita melihat di mana di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah keputusasaan, terkadang kita merasa kebaikan Tuhan itu tidak ada, merasa kebaikan Tuhan itu sepertinya enggak terlihat dalam kehidupan kita. Terkadang kita akan mengalami yang namanya putus asa, putus pengharapan kepada Tuhan, karena kita tidak bisa melihat kebaikan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita mau belajar, kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita menyadari di dalam segala pergumulan kita, kebaikan Tuhan itu ada senantiasa. Kebaikan Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Kalau kita melihat, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita bisa masih bekerja, hari ini kita masih bisa memuji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalaupun kita sedang mengalami masalah, kebaikan Tuhan itu masih ada di situ Bapak Saudara. Ada di tengah-tengah itu.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam tengah-tengah pergumulan kita. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita melihat mungkin tak ada jalan keluar lagi, secara manusia tidak mungkin bisa tak selesaikan. Secara manusia mungkin ini sesuatu hal yang luar biasa sulit untuk diselesaikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya, kita harus memiliki sesuatu hal yang kepada Tuhan. Kita harus berdoa dengan jujur dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita tidak mau jujur kepada Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Terkadang kita masih mengandalkan kemampuan kita. Terkadang kita masih mengandalkan apa yang kita bisa. Kita mengandalkan orang-orang yang merasa kita nilai mampu menolong kita. Kita di pandangan kita orang itu bisa menolong atas segala persoalan kepada kita. Tetapi Bapak Saudara, ada satu pribadi yang benar-benar tulus menolong kehidupan kita, sekalipun di dalam tengah badai tantangan yang luar biasa. Apa yang harus kita adalah berdoa dengan jujur dan berserah dalam pergumulan hidup. Kalau kita berani jujur sama Tuhan, kalau kita berani berserah seutuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan mau menolong Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa ditolong Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Kalau kita berdoa aja kita tidak jujur, kita berkata sama Tuhan aja tidak jujur, kita tidak berserah sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita berani melakukan berdoa dan kejujuran hati kita, dan kita berserah sungguh-sungguh dengan pergumulan kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, firman Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan membuka dirinya, bagaimana Tuhan membuka hatinya untuk menerima kita, menolong kita. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Saudara, di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bagaimana, apakah ada seseorang yang berani berkata, ayo datang kepadaku, masalahmu semuanya tak selesaikan? Hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua Bapak Saudara, kalau kita menghadapi sesuatu yang menurut kita melemahkan hidup kita, cepat-cepat kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita jujur dengan semua pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, dikatakan semua, bukan hanya yang 1, 2, 3, tapi semua, apapun yang jadi permasalahan kita, Tuhan minta datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Kuk yang kupasang itu enak. Tuhan memberikan contoh bahwa apa yang Dia berikan pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, hasil yang baik Bapak Saudara. Tinggal pertanyaan buat kita, mau enggak kita berdoa jujur kepada Tuhan? Mau enggak kita berserah penuh dengan segala pergumulan kita, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan berkata bahwa kita harus memberikan sesuatu hal yang luar biasa, aku memberikan kepadamu kelegaan Bapak Saudara. Janji Tuhan, Dia memberikan kelegaan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan memberikan kelegaan. Seperti ketika kita haus Bapak Saudara, ketika kita minum air yang segar,
kita akan mengalami yang namanya kelegaan. Kita tidak akan mengalami kehausan. Sama janji Tuhan, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika engkau mengalami masalah, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Cepat-cepat berdoa sama Tuhan. Jujur, tulus kepada Tuhan dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti contoh di dalam Alkitab, seorang perempuan yang 12 tahun lamanya dia mengalami pendarahan, Bapak Saudara. Bagaimana dia mengalami pendarahan yang luar biasa. 12 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang cepat. Dia harus mengalami. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, Bapak Saudara, dikatakan dia hanya mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia belum mengerti, dia belum tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi imannya, dia mendengar berita-berita bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus membuat mujizat begitu banyak, sehingga timbullah iman dalam hati perempuan ini. Sekalipun nanti ketemu, hanya aku pegang jubahnya saja, aku pasti sembuh. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Kita bahkan harusnya bersyukur. Kita bukan hanya mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, tetapi kita mengalami bagaimana pertolongan daripada Tuhan senantiasa. Kalau kita berani berkata jujur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kita harus bersyukur. Bahkan kalau kita diberikan sesuatu yang luar biasa, bagaimana kita memanggil Tuhan kita dengan Bapa. Kita dianggap anak-anaknya. Berarti bukan hanya mendengar, tetapi kita hidup bersama dengan Bapa kita. Kita harus lebih tahu. Kita harus lebih daripada perempuan yang 12 tahun pendarahan, Bapak Saudara. Karena kita mengenal pribadi dia sungguh-sungguh. Pribadi yang sanggup menolong. Pribadi yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, kebaikan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Saudara, apapun hari-hari ini, tantangan bagaimanapun, kondisi ekonomi yang semakin susah, perekonomian yang tidak menentu, mungkin kau mengalami pergumulan dalam keuanganmu, dalam pendidikanmu, dalam studimu. Percayalah, ketika kau berani berdoa, mengambil sikap berdoa dan jujur kepada Tuhan dan menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan memberikan kita jalan keluar. Dan kita akan bisa berkata, kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, firman Tuhan tidak akan panjang lebar. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, menjadi rema, menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan kita bisa kata God is good dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.